Melalui hidup John Hyde, utusan Injil yang melayani di India pada abad yang silam, kita dapat melihat pentingnya keakraban dengan Tuhan. Keakraban yang mengakibatkan doa kita menjadi efektif. Keakraban yang kita pelihara melalui komunikasi dua arah dengan dirinya. Di mana melalui doa kita bukan hanya berbicara kepada Tuhan, namun kita juga mendengar Dia berbicara kepada kita. Bagaimana mendengar tuntunan Tuhan melalui doa? Dengan memahami 3 makna dari waktu doa, saudara akan ditolong untuk mengerti tentang sikap dalam menantikan Tuhan atau melakukan silent prayer. Penantian kepada Tuhan yang mengakibatkan Anda bertambah akrab dengan Dia, sehingga hidup Anda disegarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat datang di Connexus, ibadah gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami senang kita dapat bertemu kembali di ibadah online ini. Dan tentunya kita percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kita saat namanya ditinggikan dalam kehidupan kita. Pastikan Anda mengikuti ibadah online tanggal 4 dan 5 September karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi melalui WA di nomor 0811 896 876. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Karena para pendoa gereja kita akan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan Agustus ini, ibadah kita membahas tema refresh atau disegarkan. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah kita kali ini dengan topik keakraban yang menyegarkan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Selamat datang, selamat beribadah di ibadah Connexus. Hari ini, biar segala suku, kaum, dan bahasa meninggikan nama Tuhan. Nama di atas segala nama, Dia baik. Haleluya. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Amin. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, sebab Dia baik. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Oh, oh, sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi ke generasi, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Amin. Untuk selama-lamanya Kau baik. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Kami bersyukur. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi ke generasi, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah Kau.
Haleluya. Engkau bersamanya, samanya. Engkau Yesus bersamanya, Dia bersamanya. Engkau lagi, Engkau bersamanya, samanya, selamanya, samanya, selamanya. Engkau samanya, samanya. Engkau sembah Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Yesus, Engkau baik. Amin. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Yes. Bahwa kami semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
kita nyatakan kerinduan kita. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, memajang hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia layak disembah. Oh Tuhan, kami agungkan Engkau. Puaskan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami perlu Kau Tuhan, lebih dari segala-galanya. Kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Oh Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari di rumah-rumah kita angkat tanganmu, sembah Tuhan. Dia layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Yesus layak, amin, untuk selama-lamanya. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Doa dan keakraban dengan Tuhan bersifat timbal balik. Bersifat timbal balik. Karena di satu sisi doa yang dipanjatkan dengan segenap hati akan menumbuhkan keakraban kita dengan Tuhan. Dan di sisi yang lain, keakraban dengan Tuhan akan mengakibatkan doa yang kita panjatkan bersifat efektif. Prinsip ini dapat dilihat dalam kehidupan John Hyde, seorang utusan Injil dari Gereja Presbyterian Amerika Serikat
yang melayani di Punjab, India pada awal abad yang lalu. Yang bersangkutan adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat melalui kehidupan doanya. Di saat yang sama, keakrabannya dengan Tuhan mengakibatkan doa yang ia panjatkan bersifat efektif. Pelayanannya di India diwarnai dengan kesungguhan hatinya dalam berdoa. Acap kali ia berdoa semalam suntuk dan memohon agar Tuhan mengirimkan kebangkitan rohani atau revival. Kesungguhan hatinya dalam berdoa dan efektivitas doa yang ia panjatkan mengakibatkan di kemudian hari orang menjuluki dirinya sebagai praying Hyde atau Hyde yang berdoa. Dalam buku John Hyde, The Apostle of Prayer, Francis McGough, penulis buku riwayat hidup John Hyde tersebut, mengisahkan dampak doa yang bersangkutan dalam pertemuan para pelayan Tuhan yang diselenggarakan di Sialkot, yang pada masa kini berada di wilayah Pakistan. Pertemuan yang disebut sebagai The Sialkot Convention itu diselenggarakan pada tahun 1905. 1 bulan sebelum pertemuan diselenggarakan, John Hyde telah tiba terlebih dulu di tempat tersebut. Dan siang malam ia berdoa agar Tuhan mencurahkan kuasanya dalam konvensi tersebut. Pada hari yang ketiga dalam pertemuan itu, ketika tiba waktunya bagi John Hyde untuk berkhotbah, ia berdiri di belakang mimbar dan mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Inggris dan yang kemudian ia terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Urdu. Kalimat yang berbunyi, "Oh Heavenly Father, ya Bapa Surgawi." 3 kali ia mengucapkan kalimat tersebut. Mendadak seluruh peserta pertemuan merasakan kasih Allah seperti gelombang melanda mereka. Dengan hati yang hancur, mereka berlutut dan mengaku dosa di hadapan Allah. Sebagai akibat, pembaruan rohani pun terjadi dan semangat untuk melayani dalam kemurnian serta kuasa Roh Kudus memenuhi hati para peserta. Bukan itu saja. Sejak hari itu mereka melihat tuaian jiwa yang selama ini seperti terkendala terjadi di daerah Punjab tempat mereka melakukan pelayanan. Keefektifan doa dari praying Hyde ini tidaklah terlepas dari keakraban dirinya dengan Tuhan. Hal tersebut diutarakan oleh John Wilbur Chapman, seorang penginjil yang terkenal dari Amerika Serikat di abad yang silam. Pada tahun 1911, Wilbur Chapman datang ke Shrewsbury di Inggris untuk melayani ibadah kebangunan rohani di kota tersebut. Hari pertama KKR dilaksanakan, jumlah orang yang hadir sangat sedikit. Padahal jauh hari sebelumnya acara KKR tersebut sudah dipublikasikan. Bukan itu saja, jumlah orang yang menanggapi khotbah Wilbur Chapman dengan pertobatan sangatlah minim. Tanpa direncanakan sebelumnya, Praying Hyde yang sedang dalam perjalanan pulang ke Amerika Serikat juga berada di Shrewsbury. Seorang kenalannya mengajak Hyde untuk menghadiri ibadah yang dilayani oleh Wilbur Chapman itu. Melihat apa yang terjadi, beban untuk berdoa memenuhi hati John Hyde. Malam itu dengan sepenuh hati ia berdoa agar Tuhan bekerja dalam KKR tersebut. Tuhan menjawab doa yang bersangkutan. Keesokan harinya, acara KKR itu dihadiri oleh banyak pengunjung dan sangat banyak orang yang membuat komitmen pertobatan, yaitu dengan menyerahkan hidup kepada Yesus. Ketika Wilbur Chapman mengetahui tentang kehadiran John Hyde, serta dampak dari doanya terhadap ibadah kebangunan rohani yang ia layani, ia meminta agar John Hyde berdoa untuk dirinya. Di kemudian hari, dalam buku riwayat hidup Wilbur Chapman, ditulis apa yang ia ceritakan ketika John Hyde berdoa untuk dirinya. Chapman berkata sebagai berikut. Hyde datang ke kamar saya, mengunci pintu, kemudian berlutut dan berdiam diri selama 5 menit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam kesunyian itu, saya serasa mendengar degup jantung saya maupun degup jantungnya. Tanpa saya sadari, air mata membanjiri wajah saya. Saya merasakan kehadiran Allah. Kemudian dengan wajah yang terangkat ke atas,
serta air mata yang membanjir, John Hyde berkata, "Oh Tuhan." Sesudah itu ia berdiam diri lagi selama sekitar 5 menit. Ketika John Hyde merasa bahwa telah tiba waktunya untuk berdoa bagi saya, maka sambil merangkul bahu saya, ia mendoakan saya dengan segenap hati. Selepas itu, ia berdiam diri lagi selama beberapa waktu dan baru kemudian ia mengakhiri doanya. Kami bangkit dari tempat kami berlutut dan hari itu saya belajar tentang apakah doa yang sesungguhnya. Dari apa yang diceritakan oleh Wilbur Chapman ini, kita dapat melihat keakraban John Hyde dengan Tuhan. Keintiman yang sangat mendalam. Sehingga ia tidak dapat mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata. Keakraban yang mengundang kehadiran Tuhan yang sangat nyata. Sedemikian nyata. Sehingga orang lain yang berdoa bersama dengan dirinya, yaitu Wilbur Chapman, dapat ikut merasakan kehadiran Tuhan tersebut. Memang pada tingkat keintiman yang mendalam, orang akan berkomunikasi tanpa berkata-kata. Hal seperti itulah yang dapat kita lihat dalam relasi antara suami dan istri. Mereka berdua duduk bersama dan walaupun tidak berbicara, namun sesungguhnya hati mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Kalau mereka berdiam diri tanpa bersuara, hal itu bukan karena mereka sedang berseteru. Namun justru karena kasih di hati mereka sedemikian mendalam. Sehingga kasih itu tak dapat mereka ungkapkan dengan kata-kata. Berdoa tanpa kata-kata oleh karena relasi yang akrab. Dan yang juga menghasilkan keakraban seperti itu berulang kali dicatat dalam Alkitab. Antara lain dalam firman yang Tuhan utarakan dengan berkata, "Berdiam dirilah." Firman itu antara lain ditulis dalam Mazmur pasal 46 ayat 11. Sebelum kita membaca ayat tersebut, adalah baik bila saya terlebih dulu memberikan gambaran tentang isi dari Mazmur pasal 46. Apabila kita membaca Mazmur ini secara keseluruhan, maka kita akan melihat bahwa Mazmur ini berisi puji-pujian kepada Tuhan. Dengan kata lain, Mazmur ini berisi ungkapan hati umat kepada Tuhan. Namun menjelang akhir dari Mazmur ini, yaitu di ayat 11, terselip firman atau ungkapan hati Tuhan kepada umatnya. Firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Inti dari ayat ini terdapat pada kata perintah diamlah atau be still dalam bahasa Inggris. Kata yang dalam bahasa Ibrani adalah rapa, yang antara lain maknanya adalah berserah atau to let go, dan berdiam dirilah atau be quiet. Dengan melihat bahwa perintah untuk berdiam diri tersebut disampaikan ketika umat Allah sedang mencurahkan perasaan mereka kepada Tuhan, yaitu sebagaimana yang ditulis di ayat 2 sampai 10, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perintah tersebut berkaitan dengan sikap yang perlu dilakukan umat Tuhan ketika mengungkapkan isi hati mereka kepada Allah. Pengungkapan isi hati yang antara lain dilakukan dalam bentuk doa. Sehingga bila kita menelah ayat tersebut dengan lebih mendalam, maka kita akan dapat menarik 3 pelajaran tentang makna yang sesungguhnya dari waktu doa kepada Tuhan. Ketiga pelajaran tersebut adalah, yang pertama, waktu doa merupakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara 2 arah. Saya ulang. Pelajaran yang pertama, waktu doa merupakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara 2 arah. Pelajaran ini adalah penting. Sebab pada umumnya orang memahami bahwa waktu doa sebagai waktu berkomunikasi dengan Tuhan secara 1 arah. Dalam hal ini, yaitu kita yang berbicara dan Tuhan harus bertindak sebagai pendengar dari doa kita. Coba bayangkan,
Kalau itu yang menjadi pola komunikasi antar suami istri. Di dalam hal ini, yaitu hanya si suami atau sang istri yang terus berbicara tanpa memberi kesempatan kepada pasangan hidupnya untuk ganti berbicara. Apa jadinya dengan komunikasi yang timpang seperti itu? Bukankah hal tersebut merupakan pola komunikasi yang buruk? Masalahnya, pola komunikasi seperti itulah yang kita lakukan dalam waktu doa kita kepada Tuhan. Setiap hari, pagi, siang, dan malam, kita yang terus berbicara kepada Tuhan. Kita minta ini dan itu kepadanya, serta kita memberitahu Tuhan tentang apa yang perlu dia lakukan dan bagaimana dia harus mengerjakannya. Seakan-akan kita memberi nasihat kepada Tuhan tentang bagaimana dia harus mengatur dan mengelola dunia ini. Dalam pola doa yang seperti itu, kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk ganti berbicara kepada kita. Ketika ia hendak berbicara, kita tidak bersedia untuk mendengarnya. Yaitu dengan tidak memberi waktu untuk mendengar tuntunan dan ungkapan isi hatinya. Singkat kata, komunikasi yang kita jalin dengan Tuhan merupakan komunikasi yang hanya satu arah. Timpang dan tidak sehat. Tidaklah mengherankan. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi, di tengah-tengah pujian yang dinaikkan oleh umatnya, Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dengan berkata seperti itu, bukan berarti Allah tidak sudi untuk mendengar pujian ataupun ungkapan hati kita, umatnya. Namun yang ia maksudkan adalah agar di samping memuji dan mengungkapkan hati kepada Tuhan, kita juga perlu berdiam diri untuk mendengar apa yang hendak ia katakan kepada kita. Singkat kata, komunikasi yang kita jalin dengan Tuhan tidak boleh hanya bersifat satu arah. Dalam hal ini yaitu hanya dari kita kepada Tuhan. Namun komunikasi tersebut haruslah bersifat timbal balik atau dua arah. Yaitu dari kita kepada Tuhan dan dari Tuhan kepada kita. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, tetapi saya sudah memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada saya. Yaitu melalui merenungkan firman-Nya. Apalagi 2 minggu yang lalu saya sudah diajar melalui ibadah ini tentang 4R. Yaitu 4 langkah untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu apakah itu masih kurang? Tentu merenungkan firman Tuhan melalui langkah-langkah yaitu read, reflect, respond, dan rest atau 4R seperti yang telah saya uraikan 2 minggu yang lalu adalah sangat penting. Namun harus diakui bahwa tidak semua kita melakukannya setiap hari. Sebagian orang dalam 1 minggu hanya melakukan 1-2 kali saja. Selebihnya ia yang terus berbicara kepada Tuhan. Dan tidak memberi waktu kepada Tuhan untuk ganti berbicara kepada dirinya. Oleh sebab itu, di samping melakukan perenungan firman Tuhan melalui 4R yang telah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, yang setiap kali memerlukan waktu sekitar 12 menit itu, kita juga perlu berdiam diri di saat berdoa. Berdiam diri dengan membuka hati kepada Tuhan. Itulah yang disebut sebagai silent prayer atau berdoa dengan berdiam diri. Doa yang berdasarkan Yesaya pasal 40 ayat 31 dan Mazmur pasal 27 ayat 14 juga diistilahkan sebagai menanti-nantikan Tuhan. Dan di dalam Mazmur pasal 105 ayat 4 disebut sebagai mencari wajah Tuhan. Perlu dipahami bahwa tidak di setiap kali kita berdiam diri, maka Tuhan akan langsung berbicara kepada kita. Namun karena ketika berdiam diri dalam doa, kita membuka hati dan mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Sehingga bila ia berbicara, kita akan dapat mendengar suaranya. Dengan membiasakan hal tersebut, maka kepekaan kita terhadap tuntunan Tuhan akan semakin terasa. Alhasil, komunikasi yang bersifat dua arah dengan Tuhan akan terbentuk dan bertumbuh dalam diri kita. Selanjutnya, yang kedua. Waktu doa merupakan waktu untuk meningkatkan keakraban dengan Tuhan. Saya ulang, yang kedua. Waktu doa merupakan waktu
untuk meningkatkan keakraban dengan Tuhan. Keakraban yang terjalin karena komunikasi yang bersifat dua arah tadi. Sebab adalah jelas bahwa keakraban akan sulit terbangun kalau komunikasi hanya bersifat satu arah. Bukankah hal itu yang menjadi masalah dalam komunikasi antara orang tua, khususnya para ayah dengan anak-anaknya? Hal itu dikemukakan oleh James Dobson, seorang psikolog, pendiri lembaga pelayanan Focus on the Family, dan penulis buku-buku tentang kehidupan rumah tangga Kristiani yang sangat terkenal dalam ceramahnya yang berjudul Where's Dad? Atau Di Manakah Sang Ayah? Di situ ia memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Focus on the Family tentang komunikasi yang dilakukan oleh seorang ayah dengan anak-anaknya. Didapati bahwa di Amerika Serikat rata-rata seorang ayah hanya menyisihkan waktu 37 detik. Saya ulang, 37 detik per hari untuk berkomunikasi secara berkualitas dengan anaknya. Selebihnya komunikasi dari sang ayah dengan anak-anaknya hanyalah komunikasi yang tidak bermutu ataupun hanya bersifat satu arah. Sang ayah hanya menyuruh anaknya melakukan ini dan itu, serta tidak memberi waktu untuk mendengar curahan perasaan dan pikiran dari anaknya. Akibatnya jangan heran apabila dalam banyak keluarga, relasi antara ayah dengan anak-anaknya bersifat canggung. Sehingga apabila seorang anak memiliki masalah pribadi, rata-rata ia akan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Dan sangat jarang yang akan membicarakannya dengan ayahnya. Bahwasanya komunikasi dua arah dengan Tuhan akan membuahkan keakraban dengan dirinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 tadi. Di situ ditulis sebagai berikut. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata ketahui di ayat ini di dalam bahasa Ibrani adalah yada. Di dalam kata tersebut antara lain terkandung makna to know people relationally atau mengenal orang secara relasional. Artinya bukan sekadar mengetahui tentang diri seseorang, namun mengenal yang bersangkutan karena memiliki relasi dengan dirinya. Itulah yang membedakan antara mengetahui siapa Presiden Amerika Serikat dengan mengenal yang bersangkutan. Kita dapat saja mengetahui seluk-beluk dirinya, seperti kapan dan di mana ia dilahirkan, apa makanan kesukaannya, dan berbagai hal lainnya. Namun semua itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa kita mengenal dia. Selama kita tidak pernah berbicara dan menjalin relasi dengan yang bersangkutan, sesungguhnya kita hanya tahu, namun tidak mengenal dirinya. Berarti dengan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan mengajar bahwa melalui komunikasi yang bersifat dua arah, relasi kita dengan Tuhan akan bertambah akrab, bertambah intim. Sebab kita bukan hanya berbicara kepada Tuhan melalui doa, namun di dalam doa itu kita juga berdiam diri. Di dalam silent prayer tersebut, kita membuka hati kepada suara Tuhan dan belajar untuk mengenal dan mendengar tuntunannya. Tentu sekarang saudara bertanya, apakah langkah-langkah untuk melakukan silent prayer atau doa dengan berdiam diri? Waktu kita dalam ibadah ini terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menguraikannya secara rinci. Oleh karena itu, saya mengundang saudara untuk mengikuti pertemuan tengah minggu atau midweek gathering yang akan dilaksanakan secara online pada hari Selasa tanggal 31 Agustus yang akan datang, mulai pukul 7 malam. Dalam midweek gathering secara online tersebut, saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis untuk berdiam diri dalam doa atau silent prayer. Saudara juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang seluk-beluk dari berdiam diri dalam doa tersebut. Jangan lewatkan kesempatan ini. Catat tanggalnya
Dan ikutilah pertemuan yang akan dilaksanakan mulai pukul 7 malam melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Untuk memudahkan saudara dalam mengingatnya, tekanlah tombol subscribe dan gambar lonceng pada YouTube channel ini. Sehingga pada harinya saudara akan diingatkan tentang acara yang sangat penting tersebut. Sekarang yang ketiga. Waktu doa merupakan waktu untuk menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Saya ulang. Waktu doa merupakan waktu untuk menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Penyerahan diri dalam iman. Karena pada dasarnya doa bertumpu pada dua kesadaran. Kesadaran yang pertama yaitu akan keterbatasan kita. Kesadaran yang kedua yaitu akan ketidakterbatasan Tuhan. Kedua hal inilah yang menyebabkan orang berdoa atau tidak berdoa. Mengapa orang tidak berdoa? Karena ia beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Sebab ia merasa bahwa dirinya mampu mengatasi semua masalah dalam kehidupannya. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa Tuhan tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan yang ia hadapi. Tetapi seperti yang sering saya ceritakan, seseorang sedang mengemudikan mobil di jalan yang menurun dengan curam, berbelok-belok dengan tajam, dan di hadapannya terbentang jurang yang dalam. Ketika ia berupaya untuk mengurangi kecepatan mobilnya, ia dapati bahwa rem mobil dalam keadaan blong, serta kemudi mobil mendadak patah. Hampir dapat dipastikan, saat itu juga orang tersebut akan menjerit memohon pertolongan Tuhan. Tanpa usah disuruh untuk berdoa pun, di saat yang kritis itu ia akan berdoa. Mengapa? Karena di satu sisi ia menyadari akan keterbatasan dirinya. Dan di sisi yang lain ia menyadari bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat menolong. Itu sebab ia berserah dalam iman kepada Tuhan. Itulah hakikat dari doa. Perintah agar umatnya menyerahkan diri dalam iman itu pula lah yang dikemukakan Tuhan di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11. Di situ Tuhan berkata kepada umatnya, diamlah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Di dalam kata diam atau yang dalam bahasa Ibrani adalah rapah ini terkandung makna yaitu berserah atau to let go. Artinya dengan berkata diamlah, Tuhan menyuruh umatnya untuk mengambil sikap berserah. Selanjutnya ditulis, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Melalui kalimat ini, Tuhan berkata agar umatnya mempercayai ketidakterbatasan dari kuasanya. Sedemikian besar kuasanya, sehingga ia ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Dengan kata lain, di dalam ayat ini terkandung dua perintah, yaitu untuk berserah dan untuk mempercayai Tuhan. Bila keduanya digabungkan, maka itulah berserah dalam iman kepada Tuhan. Itulah inti dari suatu doa. Doa yang antara lain kita ungkapkan melalui berdiam diri dalam penyerahan dan dalam iman kepada Tuhan. Perintah seperti itu pula lah yang Tuhan sampaikan kepada umatnya ketika mereka berada di tepi Laut Teberau. Di saat itu umat Tuhan yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir dalam keadaan terjepit. Di hadapan mereka terbentang Laut Teberau. Sedangkan di belakang mereka tentara Firaun sedang mengejar untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Di dalam situasi yang genting tersebut, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sebagai jawaban, melalui Musa, Tuhan berkata kepada mereka di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 sebagai berikut. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Di dalam bahasa Inggris, ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu hanya perlu berdiam diri saja. Singkat kata,
di dalam berdiam diri di hadapan Tuhan, yaitu berserah dalam iman kepada Tuhan, kita akan melihat Allah yang akan bertindak bagi kita. Kalau saudara mempercayai hal ini, utarakan hal itu pada kolom komen dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Tulislah kalimat, di dalam berdiam diri di hadapan Tuhan, aku akan melihat Tuhan bertindak bagi diriku. Atau kalimat yang lain yang mengungkapkan keyakinan saudara tentang pentingnya berserah dalam iman kepada Tuhan. Di sepanjang bulan ini, kita telah belajar tentang pentingnya relasi dengan Tuhan. Yaitu bahwasanya relasi yang sehat dengan Tuhan akan membawa kesegaran dan kebahagiaan bagi hidup kita. Relasi dengan Tuhan yang kita pelihara melalui waktu hening, yaitu yang kita pelajari 4 minggu yang lalu. Relasi dengan Tuhan yang kita bangun melalui waktu yang berkualitas dengan Tuhan, yaitu yang sudah kita pelajari dalam ibadah 3 minggu yang lewat. Relasi dengan Tuhan yang kita kembangkan dengan merenungkan firman-Nya. Hal ini kita pelajari pada 2 minggu yang lalu. Relasi dengan Tuhan yang kita tumbuhkan melalui komunikasi yang sehat dengan Dia, yaitu seperti yang telah kita lihat dalam ibadah minggu yang silam. Hari ini kita menelaah tentang relasi dengan Tuhan yang kita pelihara melalui keakraban dengan Dia. Keakraban, karena di dalam waktu doa kita melakukan komunikasi secara 2 arah dengan Tuhan. 2 arah, karena di dalam doa kita bukan hanya berbicara kepada Tuhan, namun juga berdiam diri dengan mengarahkan seluruh hati serta pikiran kita kepadanya. Dengan demikian, kita belajar untuk mendengar tuntunannya. Untuk melakukan doa dengan berdiam diri atau silent prayer tersebut, ada 4 langkah yang dapat saudara lakukan. Yang pertama, kenali kerinduan hati Anda yang paling dalam. Untuk itu bayangkan Tuhan Yesus bertanya kepada Anda, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Dengan tuntunan Roh Kudus, utarakan jawaban Anda yang paling jujur terhadap pertanyaan tersebut. Apabila diperlukan, tulislah jawaban tersebut dalam bentuk sebuah kalimat pada secarik kertas. Yang kedua, renungkan nama atau atribut Allah dalam Alkitab yang paling selaras dengan kerinduan Anda yang paling mendalam tadi. Nama atau atribut tersebut dapat berupa kata Bapa, Yesus, Gembala, Tuhan, Anak Domba Allah, atau lainnya. Lakukanlah hal tersebut dengan bersikap peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Dan pilihlah nama atau atribut yang paling sesuai dengan kerinduan di dalam hati Anda tadi. Yang ketiga, gabungkan nama Allah yang Anda pilih dengan kalimat yang menggambarkan kerinduan Anda yang paling mendalam tadi menjadi sebuah kalimat yang sangat pendek. Satu kalimat yang terdiri dari 1 sampai 8 kata saja. Kalimat tersebut dapat juga berupa kalimat atau frasa dari ayat dalam Alkitab. Seperti misalnya, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Atau, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Atau kalimat yang Anda susun sendiri. Seperti misalnya, Tuhan Yesus, tolonglah diriku. Susunlah kalimat pendek tersebut dengan memohon tuntunan Roh Kudus. Kemudian, tulislah pada secarik kertas. Yang keempat, utarakan kalimat pendek yang merupakan ringkasan atau intisari dari kerinduan Anda tersebut kepada Tuhan. Ucapkan kalimat pendek itu di dalam hati maupun juga boleh dengan bergumam. Sesudah mengucapkannya, dalam keheningan, renungkan tentang pribadi Tuhan yang merupakan jawaban terhadap kerinduan hati Anda tadi. Sesudah sekian waktu, mungkin 2-3 menit, utarakan kembali kerinduan hati Anda melalui kalimat tadi. Lalu, renungkan kembali pribadi Tuhan yang merupakan jawaban terhadap kerinduan hati Anda tersebut. Lakukan hal itu berulang-ulang sampai Anda merasa cukup dalam melakukannya.
Tentang hal ini, ada 3 catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, lakukan hal tersebut bukan seperti orang yang mengucapkan mantra. Yaitu dengan anggapan bahwa kalimat itu merupakan kalimat yang bertuah. Yang kalau saudara ucapkan berulang-ulang akan menghasilkan dampak yang ajaib. Bukan. Sekali lagi, bukan. Kalimat tersebut hanya merupakan intisari dari doa yang Anda utarakan dalam satu kalimat. Saudara ucapkan dalam satu kalimat. Supaya pikiran Anda tidak dibanjiri dan dibatasi oleh kata-kata. Namun dapat diarahkan kepada Tuhan dan bersikap terbuka kepada tuntunannya. Catatan yang kedua. Saudara dapat menggunakan kalimat doa tadi untuk beberapa waktu. Dan kemudian silakan saudara menyusun kalimat doa yang lain. Demikian saudara akan memiliki beberapa kalimat doa yang saudara ungkapkan kepada Tuhan sesuai dengan gerakan hati saudara dari waktu ke waktu. Catatan yang ketiga. Doa dengan berdiam diri atau silent prayer yang antara lain saudara utarakan kepada Tuhan dalam doa satu kalimat ini bukan satu-satunya cara untuk berdoa. Namun doa ini akan mendukung kehidupan doa saudara. Dan memungkinkan saudara untuk berdoa di sepanjang hari. Keempat langkah ini akan kita pelajari secara lebih mendalam. Dan disertai dengan contoh-contoh praktis dalam pertemuan tengah minggu atau midweek gathering yang akan dilaksanakan pada hari Selasa. Tanggal 31 Agustus yang akan datang. Yaitu yang akan dilaksanakan mulai pukul 7 malam dan yang dapat saudara ikuti melalui YouTube channel ini. Sekali lagi, jangan lewatkan pertemuan tersebut. Mari kita isi kehidupan kita dengan relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Praktikkan yang telah Anda pelajari di sepanjang bulan ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Praktikkan. Sebab hanya dengan demikian barulah hidup Anda akan bertambah akrab dengan Kristus. Keakraban dengan Tuhan Yesus yang mengasihi Anda. Dan yang telah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari kita mensyukuri kasih-Nya yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa itu. Dan mari menyerahkan seluruh beban dalam hidup kita kepadanya melalui doa. Mari kita berdoa. Namun sebelum itu, saya mengajak saudara untuk mengambil waktu hening 1-2 menit. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sangat besar. Dalam kasih-Mu yang tak terbatas, Engkau pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, telah rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Mengorbankan diri sampai mati bagi kami manusia yang berdosa ini. Dengan jalan itu, Engkau membuka lembaran baru dalam hidup kami. Menyediakan masa depan yang baru bagi kami. Dan terlebih lagi, memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Relasi kami dengan Tuhan dipulihkan. Hidup kami dibaharui. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Karena kami sadar sebenarnya kami tidak layak untuk menerimanya. Semua itu hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena kasih-Mu yang sangat besar yang Engkau curahkan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengisi hari-hari depan kami dengan menghargai pengorbanan-Mu itu. Dengan hidup semakin akrab dengan Tuhan. Menyadari betapa hidup ini perlu Engkau. Tuhan Yesus, kami sadar kami manusia yang terbatas. Dan Engkau pribadi yang tidak terbatas. Kuasa, kemuliaan, hikmat, kasih-Mu sungguh tidak terbatas. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau.
tuntun hidup kami, serta hidup kami. Karena hanya dalam Engkau, hidup kami akan menjadi hidup yang berbuah banyak. Hidup yang benar-benar bermakna. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini untuk semua orang yang memanggil nama-Mu. Yang berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang sanggup menedukkan badai itu. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan. Bukankah Engkau sering berkata, diamlah, aku yang akan berperang bagi dirimu. Tuhan, dalam penyerahan dan iman kepadamu, kami memanggil nama Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan membuka jalan bagi kami. Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan kami. Sekali lagi saya berdoa, Tuhan, bukalah jalan tepat pada waktumu. Karena Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah terlambat. Dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh masa depan kami, harapan dan doa ini. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Kami percaya pujian dan firman Tuhan yang telah kita ikuti akan menumbuhkan pengharapan kepada Tuhan dan menguatkan iman kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Kedekatan kita dengan Tuhan akan memperkokoh iman dan menumbuhkan pengharapan kita. Anda dapat mengikuti doa malam secara online yang diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Dan juga doa kontemplatif secara online setiap hari Rabu mulai pukul 10 pagi. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website di www.fajarpengharapan.net atau aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Sampai jumpa! Kita bersyukur karena Tuhan bersedia dekat dengan kita, karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, sepatutnya kita merespon dengan memberikan sikap yang terbaik, yaitu memberikan waktu bersama Tuhan setiap saat. Mari kita bersama-sama membuka hati terhadap firman-Nya dan memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan mendengarkan Engkau berbicara bagi kami hari ini. Firman-Mu menjadi pedoman dan sumber kekuatan bagi hidup kami. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang berlalu begitu saja. Namun sebaliknya, hidup kami akan diubahkan lewat suara-Mu setiap hari. Berbicaralah selalu kepada kami Tuhan. Kami siap membuka hati dan ingin selalu dekat dengan firman serta tuntunan-Mu. Untuk itu kami berdoa, berkatilah setiap pekerjaan usaha kami, relasi dengan orang sekitar kami, keluarga kami, dan tidak lupa juga untuk kesehatan kami. Masa-masa ini boleh sulit, tetapi kami percaya mujizat-Mu akan tetap hadir dan nyata dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dan akan kami berikan. Berkatilah persembahan ini. Tuhan membalaskan dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kiranya itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita.